Bab 205 Pernikahan Mendadak 1. Kecantikan itu seperti batu giok, menarik imajinasi orang. Harus dikatakan bahwa mengejar kecantikan adalah sifat manusia, dan kecantikan memang merupakan semacam modal. Penampilan Hai Yun Swee yang tak tertandingi telah menambah banyak pengaruh pada reputasinya di kalangan gadis-gadis pada usia yang sama menarik perhatian. Di antara wanita bangsawan, tidak ada keraguan bahwa dia adalah sosok yang sangat berpengaruh di lingkaran kecil kita, dan banyak orang pada usia yang sama berpusat padanya. Hai Yun Swee memiliki tubuh yang ringan dan datang dengan anggun gigi putih, dan memiliki suara yang sangat indah. Saudara Suge akan pergi ke rumahku nanti. Jangan terlambat. Kemudian dia berbalik dan menatap Xiao Chen dengan senyum tipis dan berkata, "Aku belum pernah memiliki yang dalam berbicara dengan saudara Xiao. Saya tidak tahu apakah saya bisa pindah ke sini hari ini." Hai Fu, selain pertemuan dekat terakhir di negeri ajaib sumber air panas, keduanya tidak berinteraksi sama sekali, telah melupakan kejadian itu, tanpa rasa malu sama sekali, dan terlihat sangat kalem dan kalem. Xiao Chen awalnya ingin menolak, tapi dia berpikir bahkan jika dia menolak keluarga Hai, keluarga lain akan datang untuk merayunya. Selain itu, keluarga Hai dan keluarga Suge mengirim orang untuk mengundangnya beberapa kali berturut-turut, jadi itu akan terjadi tidak masuk akal untuk menolak lagi. Oke, aku sudah lama berpikir untuk berkunjung, tapi aku selalu berpikir tidak pantas untuk mengganggu. Terima kasih, saudara Xiao. Melihat Xiao Chen langsung menyetujuinya, Hai Yun Swee tertawa dan berkata dengan tulus dan serius, "Aku tahu hatimu mungkin sedikit tidak bahagia. Rasanya sangat Filistin mengundangmu bersama beberapa keluarga besar hari ini. Kamu pasti tahu alasannya, tapi aku ingin mengatakan bahwa hidup di dunia memang seperti ini. Dunia ini sungguh realistis. Tanpa kebencian dan cinta yang tidak beralasan, tanpa kedekatan dan ketertarikan yang tidak beralasan, banyak hal akan terlihat pucat dan tidak berdaya jika Anda melepaskan penampilan cerahnya. Jika Anda memiliki kekuatan yang menarik perhatian seperti ini, Anda secara alami akan mendapatkan dukungan yang sesuai dari yang besar keluarga." Gairah. Pada titik ini, Hai Yun Swee, yang berpenampilan luar biasa dan sangat cantik, tersenyum mengejek dan berkata, "Apakah kamu juga membenciku di dalam hatimu? Jangan menjawab, karena kamu pasti akan mengatakan sesuatu yang menentangmu, akan. Bagaimanapun, saya memenuhi perintah keluarga, dan saya sedikit tidak berdaya. Namun, inilah kenyataannya. Haha, sejujurnya, saya tidak muak dengan keluarga yang mengirim saya ke sini, karena saya merasa bahwa aku bisa rukun denganmu. Bersama-sama, tidak ada penolakan sama sekali, inilah kebenarannya." Hai Yun Swee memiliki mata yang cerah dan kecantikan yang tiada taraf. Dia dikenal sebagai salah satu dari dua mutiara di hutan belantara selatan. Dia benar-benar menawan, dan membuat orang mabuk. Dia mengungkapkan pikirannya dengan terus terang, langsung membuka tabir yang tidak ingin dibuka oleh semua keluarga besar, membuat Xiao Chen menatapnya dengan kagum. Membicarakan beberapa hal membuat orang merasa nyaman. Adapun Hai Yun Tian, yang berdiri di samping untuk sementara waktu, dia membuat beberapa alasan untuk pergi dengan rasa malu. Kali ini, dia tidak menghentikan Xiao Chen untuk bergaul dengan Hai Yun Swee seperti yang dia lakukan di masa lalu. "Aku mengucapkan banyak kata-kata tak berdaya dan tampak sangat kecewa. Saudara Xiao, maukah kamu pergi ke Gunung Wangdi bersamaku untuk berjalan-jalan?" Hai Yun Swee tersenyum ringan, tampak sedikit malu. Gunung Wangdi adalah sebuah gunung pendek di kota Tiandi. Legenda mengatakan bahwa setelah kota Tiandi muncul di hutan belantara selatan, gunung ini terbang dari langit dan mendarat di kota tersebut. Banyak versi legenda tersebut,
namun yang paling banyak beredar adalah seorang wanita merindukan Kaisar Langit dan akhirnya menjelma menjadi gunung suci dan jatuh ke kota Kaisar selamanya. Gunung ini tingginya hanya lebih dari 300 meter dan luasnya tidak terlalu luas, pohon-pohon kuno di atasnya menjulang tinggi. Semuanya adalah jenis pohon yang berharga dan indah, bunga dan tanaman eksotis juga merupakan varietas yang sangat langka. Jalan berbatu, banyak gunung. Dari Gunung Wangdi, Anda bisa menikmati panorama kota Tiandi. Inilah pemandangan paling terkenal di kota Tiandi. Saat malam tiba, Hai Yunsue dan Xiao Chen berdiri di puncak gunung, memandangi cahaya terang di bawah. Keduanya telah berdiri di sana sejak sore, tanpa berbicara. Sambil menghela nafas dalam hati, Hai Yunsue berkata dengan sedikit kepahitan, "Tidak peduli siapa kamu memiliki kesulitanmu sendiri. Sebagai putri dari kepala istana pertarungan binatang besar, kamu mungkin tampak memiliki kemuliaan yang tidak terbatas, tetapi kamu hanya bisa tahu rasanya. Saya sendiri bahkan tidak tahu. Saya tidak bisa menikah sendiri dan harus menunggu keluarga mengaturnya." Pada titik ini, Hai Yunsue tersenyum muram dan berkata, "Bukan begitu, sedih. Ini takdirku." Xiao Chen memandangi gurun selatan yang luas di luar kota, mengangguk dan menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Itu tergantung bagaimana kamu memikirkannya." Memberi makan dan pakaian sendiri. Masalah gadis bangsawan sudah menjadi kebahagiaan yang di luar jangkauan. Haha, Hai Yunsue tertawa dan berkata, "Ya, apakah saya benar-benar serakah? Tapi bukan itu yang saya inginkan. Tidak peduli apakah aku kaya atau miskin. Aku hanya ingin membuat jalanku sendiri, tanpa ada orang lain yang memaksaku mengubah arahku." Petik 2. Penampilanku membuatmu semakin stres. Xiao Chen tersenyum dan berkata, Tidak masalah. Apakah kamu ingin aku membantumu? Mereka tidak harus melakukan ini." Hai Yunsue berkata sambil tersenyum, "Aku membuatmu tertawa. Aku benar-benar baru saja keluar dari pikiranku orang luar. Aku ingin membiarkan diriku pergi dan mengatakan sesuatu yang berani tanpa harus khawatir tentang apapun." Xiao Chen bersandar pada pohon ginkgo kuno, sambil menggigit batang rumput, dia berkata, "Katakan saja. Aku tahu niat keluarga karena menginginkan saya maju untuk memenangkan hati Anda. Mereka ingin Anda bergabung dengan keluarga Hai. Saya, yang disebut mutiara hutan belantara selatan yang dirawat dengan hati-hati, harusnya saatnya untuk menjual kamu melalui pernikahan." Setiap gadis memimpikannya seorang pangeran yang heroik dan berharap untuk bertemu dengan seseorang yang benar-benar layak untuk dipercayakan hidupnya. Setelah mengetahui niat mereka, aku merasa sangat muak dan kesal. Aku bahkan berpikir untuk melarikan diri rumah. Tapi setelah memikirkannya, saya merasa lega. Hal ini berlaku untuk setiap keluarga besar. Selain itu, kehadiran Anda tidak hanya membuat saya tertekan, tetapi juga membuat saya merasa lega. Petik 2. Ya, setidaknya kamu bukan seorang gangster seperti Hoffman. Kamu tidak seburuk para pemuda dari keluarga Suge itu. Xiao Chen tersenyum parau dan berkata, "Jadi ini milikku." Keuntungannya tampaknya hanya sedikit lebih baik daripada Hoffman dan Suge-kun. Hai Yunsue juga dengan mudah tertawa dan berkata, "Ini hanya perbandingan, bukan berarti kamu berada di level yang sama dengan mereka. Menurutku, kamu memiliki potensi besar dan masa depanmu tampak cerah. Keluargaku telah mengatur agar aku melakukannya. Jadilah orang yang mungkin menjadi terkenal di seluruh dunia. Apalagi yang membuat saya merasa tidak puas. Mungkin, pada awalnya tidak ada emosi sama sekali dalam pernikahan seperti itu, tetapi saya tahu Anda bukanlah orang yang tidak berperasaan terlihat dari sikapmu terhadap binatang kecil seputih salju dan naga kecil yang keras kepala. Aku tidak takut diperlakukan dengan dingin di masa depan.
Yang membuatku muak adalah pengaturan keluarga yang dipaksakan, tapi selama ini simpulnya terselesaikan, tidak ada yang perlu ditolak. Kalau tidak, aku mungkin akan berakhir seperti bibiku, yang terpaksa menikah dengan pria kaya dan mati dalam depresi. Xiao Chen bisa merasakan kekhawatiran Chu Hai-yun Sui tentang untung dan rugi. Mungkin dengan mengundangnya ke sini, dia ingin membicarakan semua ini dengan santai, melepaskan beban di hatinya, dan di saat yang sama, dia ingin meringankan ketidakbahagiaan di hati Xiao Chen. Penampilan Hai-yun Sui memang sangat tulus. Xiao Chen merasakan emosi yang sepertinya datang dari hati. Jika tidak, hanya bisa dikatakan bahwa Hai-yun Sui sangat buruk. Saat bertindak dalam situasi seperti itu, tipu muslihatnya tidak biasa. Xiao Chen tidak mengungkapkan posisinya tentang pernikahan itu, dia hanya tersenyum dan berkata bahwa dia akan membantu Hai-yun Sui. Faktanya, inilah masalahnya. Meskipun dia populer sekarang, ketika ilusi semua orang menjadi sia-sia 3 hari kemudian, semuanya dengan sendirinya akan hancur. Hanya saja, bagaimana bisa semuanya berjalan sesuai harapannya? Selalu ada banyak hal di dunia ini yang mengejutkan. Di malam hari, Xiao Chen pergi ke rumah keluarga Hai, yang membuat beberapa kekuatan besar sangat tidak puas dengan keluarga Hai, tetapi mereka tidak punya pilihan. Mengapa mereka tidak memiliki murid muda seperti keluarga Hai sebelumnya, Hai Yuntian, untuk didirikan hubungan yang baik dengan Xiao Chen dulu? Terlebih lagi, apakah ada wanita di hutan belantara selatan yang bisa dibandingkan dengan Hai Yun Sui? Keluarga Zhuge secara alami sangat tidak puas. Zhuge Liang dari keluarga mereka juga memiliki hubungan yang baik dengan Xiao Chen. Menurut pendapat mereka, alasan mengapa keluarga Hai lebih unggul adalah karena mereka tidak memiliki wanita menawan seperti wanita keluarga Hai. Sekte abadi juga merasakan krisis. Meskipun Xiao Chen dekat dengan sekte abadi dan memiliki persahabatan dengan kepala sekolah abadi, keluarga Hai mengambil tindakan seperti ini, seolah-olah mereka pasti menang, yang membuat mereka merasa sedikit gelisah. Hai Yun Sui, itu adalah wanita tercantik di hutan belantara selatan, dan Xiao Chen masih muda dan penuh gairah, jadi dia pasti mudah tergoda. Namun, meskipun ada Yan Qingcheng di sekte abadi mereka yang dapat menyaingi Hai Yun Sui, banyak hal terjadi pada Xiao Chen, dan sulit untuk melepaskan ikatan Yan Qingcheng dalam waktu singkat. Dalam 3 hari berikutnya, Long Teng tidak menghilang. Sebaliknya, dia akan muncul di kota Tiandi setiap hari. Selama periode ini, dia pergi ke rumah Xiao Chen berkali-kali kesempatan. Dia sama antusiasnya dengan keponakannya. Berita semacam ini memberikan sinyal yang sangat kuat, membuat keluarga besar semakin yakin bahwa Xiao Chen memiliki hubungan dekat dengan kedalaman hutan belantara selatan. Selama 3 hari ini, ambang pintu rumah Xiao Chen diinjak-injak, yang membuatnya cukup emosional. Sangat mustahil untuk memikirkan kota kaisar. Long Teng dengan jelas memberitahunya bahwa jika dia keluar, dia akan mati. Jika Long Teng tidak ada di sini untuk menjaga kota, tuan di luar akan lama memasuki kota yang lalu. Selama 3 hari terakhir, arus bawah telah melonjak. Liu Qingfeng, Sekte Abadi, mengundang Xiao Chen dan memberitahunya dengan jelas bahwa dia menyetujui lamaran pernikahan terakhirnya dan akan menikahi Yan Qingcheng untuknya dalam sebulan. Hal ini membuat Xiao Chen lengah dan ingin memberikan penjelasan yang serius, tetapi Liu Qingfeng sangat tidak senang dan pergi. Dan berita bahwa dia dan Yan Qingcheng akan menikah sebulan kemudian menyebar dengan cepat di kota Tiandi. Keluarga Hai bereaksi cepat dan secara aktif mengerahkan kekuatan keluarga untuk membuat orang percaya bahwa Xiao Chen Zhao memiliki kontrak pernikahan dengan keluarga Hai dan akan menikahi Hai Yun Sui dalam waktu setengah bulan. Mengenai hal ini,
Xiao Chen ingin tertawa tetapi tidak bisa. Bab 206 Pernikahan Mendadak 2. Hutan belantara selatan dan kerajaan Tianluo sama-sama memiliki wilayah seluas puluhan ribu mil. Bersama dengan dua negara lainnya yang luasnya tidak kurang dari Tianluo, mereka sepenuhnya membentuk wilayah selatan dari seluruh benua kehidupan abadi. Namun dibandingkan dengan pusat benua yang sebenarnya, Middle Earth tampaknya masih tidak signifikan dan merupakan wilayah pusat sebenarnya dari seluruh daratan. Lebih jauh ke utara di Middle Earth adalah gurun dewa kuno yang legendaris. Tidak ada yang tahu seberapa jauh jaraknya, tidak ada yang bisa keluar hidup-hidup setelah memasukinya. Lebih jauh ke barat di Cina Tengah, terdapat pegunungan jutaan tembaga yang tak berujung. Konon nenek moyang Dewa Fuxi tinggal dalam pengasingan di sana. Sedangkan untuk bagian paling timur, Tiongkok Tengah berdekatan dengan lautan luas, dan ombak laut Cina Timur yang luas tidak ada batasnya. Legenda mengatakan bahwa bahkan dewa pun tidak dapat melintasinya. Hal yang paling menakutkan adalah semua wilayah di atas diketahui. Namun, tidak ada yang tahu dunia tak dikenal seperti apa yang ada di utara gurun dewa kuno, di sebelah barat pegunungan sejuta tembaga di ujung barat, di sebelah timur ombak laut Cina Timur yang luas, dan di sebelah timur, bagian selatan dari puluhan juta pulau terpencil di selatan. Legenda mengatakan bahwa bahkan para dewa pun kesulitan memasuki area yang tidak diketahui tersebut. Orang-orang harus mengeluh bahwa tanah abadi sangat luas dan tidak terbatas, dan tidak mungkin bagi orang biasa untuk melewatinya seumur hidup. Dalam 3 hari terakhir, Xiao Chen memanfaatkan sepenuhnya sumber daya dan menggunakan keluarga besar yang ingin memenangkan hatinya untuk mencari tahu pembunuh besar di luar kota Tiandi. Orang yang ingin membunuh Keke adalah Hu Xi dan Hunu. Mereka sedang menunggu orang kuat bernama Hu Lai, jika tidak mereka tidak akan berani tampil di depan Long Teng. Dikatakan bahwa mereka berasal dari keluarga yang sangat kuno, dengan darah macan putih mengalir di tubuh mereka. Keluarga ini adalah kekuatan yang sangat kuat dengan kekuatan yang tak terduga di dunia tengah yang luas. Terlebih lagi, hal yang paling menakutkan adalah keluarga ini sangat misterius, dan hanya sedikit orang yang tahu di mana mereka berada di dunia tengah. Kali ini, budak harimau dan petugas harimau membawa harimau putih kecil ke hutan belantara selatan. Mereka tidak ada di sana secara khusus untuk berpartisipasi dalam kompetisi pertarungan binatang hutan belantara selatan, tetapi itu hanya kebetulan saja harimau putih kecil mati di sini, jadi bagaimana mungkin mereka tidak marah. Budak harimau ingin membunuh Keke, tetapi wanita tua itu benar-benar kehilangan muka di istana pertarungan binatang Xuan Huang. Pelayan harimau juga ingin mengambil tindakan, tetapi ditakuti oleh Long Teng. Hu Lai, berasal dari Tiongkok setelah sampai di kerajaan Tianluo, dia langsung meminta bantuan. Diperkirakan Hu Lai akan tiba dalam beberapa hari ke depan. Xiao Chen tidak menginginkan pernikahan seperti itu, dan tidak dapat mewujudkannya. Tidak ada orang baik di keluarga besar yang bisa dieksploitasi dan memanfaatkan situasi. Tapi pernikahan adalah tentang seumur hidup, dan dia tidak ingin menjadi pembohong dalam hal ini. Hanya saja Liu Qingfeng dari Sekte Abadi tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Keluarga Hai sama sekali tidak mempercayai apa yang dia katakan, dan Xiao Chen tidak bisa mengatakannya secara langsung, bagaimana dia bisa menunjukkan semuanya. Yang paling membuat Xiao Chen tidak berdaya adalah Long Teng tampak lebih tua dan sangat memperhatikannya. Dia mengundangnya minum 4 kali dalam 3 hari. Hal ini jelas mengirimkan sinyal yang salah kepada keluarga besar. Xiao Chen merasa bahwa dia mungkin telah menebak niatnya. Lebih dari 30 tahun yang lalu, Long Teng berselisih dengan tuan muda dari beberapa keluarga besar,
dan akhirnya menderita kerugian di tangan tuan yang lebih tua dan hampir mati. Pernyataan semacam ini jelas untuk menipu keluarga besar ini, dan dia, Xiao Chen, adalah jebakannya. Sebuah gelembung besar yang sebenarnya tidak memiliki latar belakang tetapi dipromosikan secara serius. Jika sebuah keluarga besar ingin bertaruh, itu pasti mimpi dan lelucon besar. Aku ini jebakan. Xiao Chen tertawa pada dirinya sendiri. 3 hari berlalu dalam sekejap mata, dan Long Teng datang ke kediaman Xiao Chen lagi. Seperti yang bisa Anda bayangkan, Keke dan naga keras kepala kecil sangat berterus terang dan mengabaikan Long Teng sama sekali. Haha, aku akan memberimu waktu untuk memikirkannya. Orang bernama Hulai itu sangat rakus. Dia sedang berburu harta karun di kerajaan Tianluo. Dia ingin masuk ke istana surgawi. Aku khawatir dia tidak akan melakukannya, bisa sampai di sana dalam waktu singkat. Seminggu telah berlalu dalam sekejap mata, hampir semua orang mengetahui bahwa keluarga Hai akan menikahi seorang anak perempuan, dan mereka hanya ingin menjadikannya sebuah kenyataan, tercapai. Sekte abadi juga tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan dan mengkritik keras mereka. Beberapa keluarga besar juga mengambil tindakan, ada yang menambahkan bahan bakar ke dalam api, dan ada pula yang diam-diam menghubungi Xiao Chen. Dalam beberapa hari terakhir, Fatih Zuge dan Hai Yuntian jelas lebih rajin dalam kunjungan mereka, tetapi Xiao Chen merasa sangat buruk. Interaksi yang disengaja seperti ini dapat dengan mudah menghancurkan persahabatan kecil yang baru saja mereka bentuk. Fatih Zuge melakukan perjalanan hampir 3 kali sehari. Hei, saudaraku, tolong bantu saya. Jika saya bisa mendapatkan koneksi dengan lelaki tua di gurun selatan itu, bukan tidak mungkin bagi saya untuk mengambil posisi kepala keluarga. Jika tidak, kamu bisa membantuku dulu. Perkenalkan senior Long Teng, tuan keluarga kita ingin mengadakan jamuan makan untuknya. Bahkan keluarga Regen telah mengirim orang untuk berkomunikasi dengan Xiao Chen, mengatakan bahwa itu semua adalah kesalahpahaman di masa lalu, dan jika perlu di masa depan, dia akan melakukan yang terbaik untuk membantu, dan bertanya dengan sopan apakah dia diperlukan. Xiao Chen merasa konyol. Rasanya seperti lelucon akhir-akhir ini. Jika ada orang kuat yang tak terkalahkan di belakang Anda yang bisa menyapu semua sisi, itu benar-benar akan menghemat perjuangan ratusan tahun. Sisi buruk dari nama keluarga tercermin dengan jelas secara tidak sengaja. Waktu setengah bulan, panjang atau pendek, akan segera tiba. Xiao Chen tidak akan pernah menyetujui pernikahan konyol seperti itu. Namun, Long Teng mengambil tindakan saat ini, menyegel titik akupunkturnya, berjanji kepada keluarga Hai atas namanya, dan mengatakan bahwa dia pasti akan menghadiri hari pernikahan. Saat berita ini keluar, beberapa keluarga besar terkejut. Long Teng akan menghadiri pernikahan tersebut. Apakah ini berarti keluarga Hai akan didukung? Kekuatan yang berada jauh di dalam hutan belantara selatan terlalu lemah pada tahun-tahun ini, dan mereka mungkin ingin mengambil tindakan. Akibatnya, keluarga besar ini tidak bisa duduk diam lagi, dan mereka semua ingin terlibat dengan kekuatan jauh di hutan belantara selatan melalui Xiao Chen. Liu Qingfeng di Sekte Abadi sangat marah, membuat murid-muridnya gemetar, tetapi Yan Qingcheng masih menolak untuk menyerah. Apa yang membuat Xiao Chen tidak layak untukmu? Ini hanya masalah waktu untuk bercita-cita menjadi pemuda terkuat di hutan belantara selatan. Mengapa kamu tidak setuju? Tuan, kamu tidak seperti ini sebelumnya. Wajah Giok Yan Qingcheng tergantung di wajahnya. Tetesan air mata berkata, saya sudah berkompromi sekali, dan mulai sekarang saya bersumpah tidak akan pernah berkompromi lagi, bahkan jika itu berarti kematian. Saya akui dia memiliki masa depan yang cerah,
Tetapi di sana benar-benar tidak ada emosi antara aku dan dia sekarang. Hal semacam ini adalah Anda tidak bisa memaksanya. Di taman belakang keluarga Hai, Hai Yuntian menghela nafas lembut kepada Hai Yunsue yang sedang mengagumi bunga, dan berkata, "Kakak, kamu tidak perlu bertindak sama sekali. Yan Qingcheng sama sekali tidak ingin bersaing denganmu. Ini benar-benar membosankan. Saya pikir akan ada lawan." Hai Yunsue tersenyum dingin. Hai Yuntian berkata, "Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Xiao Chen akan menentang pernikahan ini, dan akhirnya dijebak oleh Long Teng dengan kekuatan absolut. Jika tidak, dia mungkin akan menolak." Hai Yunsue berkata dengan dingin, "Jika dia tidak ada hubungannya kepada klan naga, bagaimana aku bisa menikah dengannya? Hatiku ada di Tiongkok." Temperamen Hai Yunsue sangat dingin dan sombong. Pada saat ini, dia sangat berbeda dari penampilannya yang lembut biasanya, tetapi dia terlihat lebih cantik dan tak tertandingi. Teknik keluarga Hai disebut buku teratai. Siapapun yang mempraktikkan teknik ini, apapun jenis kelaminnya, akan menjadi sangat tampan. Ini adalah serangkaian teknik sihir yang sangat kuat. Dalam arti tertentu, tidak ada pria jelek atau wanita jelek di Hai keluarga. Teknik ini memiliki kekurangan, kemajuannya lambat ketika berada di alam metamorfosis, tetapi begitu ia menembus alam kesadaran, ia akan meningkat pesat. Saya khawatir tidak ada yang tahu bahwa Hai Yunsue baru-baru ini menerobos ke alam metamorfosis tingkat 9. Dia telah menyembunyikannya dengan baik dari dunia luar. Keterampilan semacam ini memiliki sisa manual yang tersebar di dunia manusia. Itu telah dikendalikan oleh keluarga kerajaan selama beberapa generasi. Ini adalah rahasia yang tidak diturunkan oleh para pelayan resepnya tidak lebih buruk dari Lotus Book yang asli. Kecepatan latihannya bahkan lebih rendah pada tahap awal. Lebih cepat, tetapi harga yang harus dibayar terlalu tinggi. Jika Anda ingin berlatih sihir, Anda harus bunuh diri terlebih dahulu. Setengah bulan telah berlalu dengan cepat, dan pernikahan akan dilangsungkan hari ini. Keluarga Hai telah mengirimkan undangan kepada semua orang. Momentumnya begitu besar sehingga bisa disebut sebagai acara akbar di kota Tiandi. Saat ini, sesuatu terjadi di kediaman Xiao Chen. Long Teng tertawa dan berkata, "Oke, aku tidak akan bermain-main dengan keluarga itu lagi, itu membosankan." Pada saat ini, Long Teng tiba-tiba mengambil tindakan, tidak hanya melumpuhkan Xiao Chen, tetapi juga membunuh si kecil yang keras kepala. Naga, Keke, dan Raja Naga Hijau semuanya terkurung dalam cahaya hitam. Dia begitu kuat sehingga sulit untuk melihat kedalamannya itu keluar. Temperamen Long Teng berubah drastis. Matanya sangat dingin, sedingin es di musim dingin. Dia berkata kepada Keke dan Little Stubbornly, "Pelajaran pertama yang diminta orang tua itu untuk kuajarkan padamu adalah memutuskan hubungan dengan kejam." Koneksinya, dia mengangkat tangannya dan mengeluarkan pedang panjang, meletakkannya di leher Xiao Chen, dan melanjutkan ke Keke dan naga kecil keras kepala. "Jika Anda ingin mencapai sesuatu, kekejaman sangat diperlukan hanya seorang manusia. Dia ingin menjadi tuanmu dan memperbudakmu seumur hidup. Hanya dengan membunuhnya dia dapat memulihkan takdir alamimu dan membuatmu tidak terkekang. Para dewa telah mencapai puncaknya." Meskipun Keke dan naga keras kepala kecil tidak bisa bergerak, mereka berdua meraung, dan Raja Naga Azure juga mengeluarkan raungan naga, membuat suara meledak di langit. "Lupakan saja, aku tidak berdarah dingin dan aku tidak akan membiarkanmu membunuhnya dengan tanganmu sendiri." Setelah mengatakan ini, mata dingin Long Teng perlahan melembut dan berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan melakukannya. Bunuh dia juga, biarkan saja dia mengurus dirinya sendiri di kota Tiandi." Setelah mengucapkan kata-kata ini, Long Teng berubah menjadi kabut hitam, membungkus Keke dan Ket.
uar Raja Naga itu dan membubung ke langit. Banyak orang di kota Tiandi melihat awan hitam seperti tinta menuju ke arahnya. Terburu-buru menuju bagian terdalam dari gurun selatan. Terpisah. Hari ini benar-benar telah tiba. Xiao Chen merasa hampa di dalam hatinya. Dia terpisah dari dua binatang kecil itu. Dia tidak tahu apakah mereka bisa bertemu lagi di kehidupan ini, karena dia sudah merasakan yang ada di dalamnya kedalaman hutan belantara selatan. Tampaknya sangat tidak manusiawi. Saat ini, orang-orang dari keluarga Hai datang dan mengundang dia dan Long Teng untuk pergi ke Hai Mansion. Xiao Chen berdiri diam dan membuka titik akupuntur yang disegel oleh Long Teng. Akankah keluarga Hai dan kekuatan besar lainnya jatuh karena hal ini? Juga, apakah budak harimau dan penjaga harimau di luar kota Tiandi mendapat kabar tersebut dan memasuki kota untuk membunuhnya? Bab 207 Pertunjukan palsu menjadi kenyataan. Orang-orang dari keluarga Hai datang dan memandang Xiao Chen dengan ekspresi aneh. Halaman di dekat Xiao Chen telah dibeli oleh beberapa keluarga besar. Raungan naga di sini telah membuat khawatir orang-orang ini. Meskipun mereka tidak sepenuhnya mendengar detailnya, mereka mungkin dapat menebak apa yang terjadi. Long Teng seperti menamparkan wajah keluarga-keluarga besar ini. Hal seperti ini terjadi 30 tahun yang lalu dan akan tetap seperti ini 30 tahun kemudian. Long Teng bertindak tanpa keraguan dan bertindak sepenuhnya tanpa menghiraukan. Hal seperti itu sebenarnya terjadi seperti ini. Orang-orang dari keluarga Hai pergi dengan tergesa-gesa, dan mereka harus melaporkannya kepada kepala keluarga sesegera mungkin. Apa? Ekspresi Hai Fanyun tiba-tiba berubah setelah mendengar kata-kata ini. Dia menghancurkan seluruh aula dengan satu telapak tangan. Dia berdiri kosong di atas reruntuhan dengan wajah yang sangat pucat. Akhirnya, dia mengertakkan gigi dan berkata, Long Teng, beraninya kamu bermain-main dengan kami seperti ini, kamu hanyalah bajingan, manusia dan naga. Jika bukan karena dukungan naga tua di belakangmu, kamu akan mati 10.000 kali. Keluarga besar lainnya juga mendapat kabar tersebut, dan mereka semua menjadi marah. Long Teng membiarkan orang-orang ini pergi. Meledakkan gelembung besar dan membiarkan semua orang menggembar-gemborkannya. Pada akhirnya, ketika gelembung itu pecah, semua orang terkena sinar matahari seperti badut, telanjang dan telanjang. Naga melonjak ini pantas mati. Klan naga benar-benar harus punah. Itu terlalu sombong dan terlalu menipu. Petik 2. Kejadian ini membuat mereka merasa malu dan terhina. Mereka semua ditipu oleh Long Teng. Apalagi keluarga Hai, sekarang mereka sedang menunggangi harimau dan sulit untuk turun. Undangan telah disebar ke seluruh kota Tiandi, dan semua orang terhormat telah menerima kabar tersebut. Ada yang menyombongkan diri, dan ada pula yang mencibir. Kini kota Tiandi dalam masa tenang sebelum badai, emosi keluarga besar bisa meledak kapan saja. Tentu saja, keluarga Hai adalah pelaku terburuk. Bukankah ini tipuan? Sekarang mereka ingin menggantung Long Teng dan mencakarnya dengan pisau. Hai Fanyun berdiri diam di atas reruntuhan untuk waktu yang lama, buku-buku jarinya memutih karena terjepit, dan akhirnya dia menghela nafas dengan getir. Ketika Long Teng menerobos ke alam keabadian, aku pasti akan menyelesaikan masalah denganmu. Aku tidak percaya kamu bersembunyi sepanjang hidupmu. Saya tidak akan keluar dari bagian terdalam dari hutan belantara selatan. Petik 2. Tuan, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Pelayan di sebelahnya bertanya dengan hati-hati. Pada saat ini, anggota penting keluarga Hai lainnya juga mendapat kabar tersebut dan bergegas ke sini. Generasi muda tidak memenuhi syarat untuk berdiri di sini, dan ada lusinan orang Parubaya. Memalukan sekali. Tamparan ini sangat keras, aku khawatir ini telah menjadi lelucon terbesar di hutan belantara selatan.
Saudaraku, tolong segera batalkan pernikahan ini. Ya, Yun Sue tidak boleh menikah seperti ini, bagaimana mungkinkah? Tidak sia-sia aku memanfaatkan anak tanpa latar belakang itu. Aku akan membunuhnya nanti. Petik 2. Diam. Hai Fanyun berteriak dingin, dan semua orang langsung terdiam. Jika kita menyesali pernikahan kita seperti ini, bagaimana pandangan orang-orang di kota Tiandi terhadap kita? Tetapi, anak laki-laki tanpa latar belakang ini tidak layak untuk pernikahan seperti itu. Seberapa besar manfaatnya bagi keluarga kita? Tentu saja, tidak semua orang menentang pernikahan ini. Seseorang berkata, jadi bagaimana jika tidak ada klan naga? Bukankah masih ada nenek moyang dari kultus iblis? Selain itu, ada 3 binatang suci, ditambah Xiao Chen yang bermartabat, penampil dan kualifikasi yang luar biasa, dia pasti akan menjadi terkenal di masa depan. Sudah cukup, tapi kebanyakan orang mencibir. Kamu tidak perlu berpikir terlalu banyak untuk mengetahui bahwa nenek moyang sekte iblis pasti seperti klan naga. Itu hanyalah gelembung besar yang diledakkan oleh seseorang. Ketiga binatang suci itu dibawa ke kedalaman hutan belantara selatan oleh Long Teng. Mereka bukan lagi milik Xiao Chen. Itu dia. Jadi bagaimana jika dia memiliki kualifikasi yang luar biasa? Sekarang dia telah mengacaukan seseorang yang seharusnya tidak dia ganggu. Apakah dia masih bisa bertahan? Membuat musuh karena dia. Semua orang hampir dengan suara bulat ingin menyesali pernikahan tersebut. Hai Fanyun menjadi semakin kesal saat dia akhirnya berteriak, sudah cukup. Berhentilah berdebat dan biarkan pernikahan dilanjutkan. Saudaraku, kamu bingung. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Tuan, Hai Fanyun menatap semua orang dengan dingin dan berkata, Yun Sue adalah aku. Apa yang harus kita lakukan jika seorang pembunuh datang untuk membunuh kita? Hai Fanyun berkata dengan sangat tegas, itu pernikahan akan dilanjutkan sebagai formalitas. Jangan biarkan orang lain di Nanhuang meremehkan kita. Yun Sue bisa menikah lagi di masa depan. Petik 2. Saudaraku, maksudmu, ayo pergi. Setelah menyelesaikan formulir, Xiao Chen akan diusir. Petik 2. Meskipun Hai Fanyun berusia lebih dari 50 tahun, keterampilan sihir yang dipraktikkan oleh keluarga ini sungguh luar biasa. Dia tidak terlihat tua, dan dia terlihat cukup tampan, seperti pria berusia 30-an. Laki-laki pada umumnya, namun, ini sedikit lebih feminin dan kurang maskulin. Mata Hai Fanyun bersinar dengan 2 cahaya dingin, dan dia berkata, itu terlalu jelas. Tidak perlu membicarakannya. Anda harus segera menghubungi budak Hu dan Hu Zun di luar kota untuk menjelaskan semuanya. Setelah komunikasi, mereka akan melakukannya secara alami tahu bagaimana melakukannya. Jika Anda melakukannya, wajah kita akan terselamatkan. Apakah Xiao Chen dapat bertahan hidup tergantung pada keberuntungannya. Faktanya, banyak kekuatan kuat sedang menunggu untuk melihat lelucon keluarga Hai, dan keluarga yang menginginkannya, segera mengambil tindakan terhadap Xiao Chen adalah mencoba yang terbaik untuk menahan diri. Jika keluarga Hai mengusir Xiao Chen, reputasi keluarga Hai pasti akan menyebar ke seluruh hutan belantara selatan, jadi belum terlambat bagi mereka untuk mengambil tindakan. Tindakan keluarga Hai yang mengizinkan pernikahan tetap dilangsungkan membuat banyak keluarga besar menggaruk-garuk kepala. Mereka tidak pernah mengira mereka akan begitu baik. Apakah mereka benar-benar ingin menanggung akibat dari sikap bodoh itu? Apakah mereka tidak takut keluarga Hu di dunia tengah akan membenci mereka? Di taman belakang keluarga Hai, kecantikan tak tertandingi wajah Hai Yun Sue ditutupi dengan embun beku. Dengan lambaian tangan gioknya, cahaya ilahi meledak, dan potongan besar bunga dan pohon dipotong-potong dan tersebar di udara.
Aku akan menikah dengannya. Kakak, jangan marah. Hai Yuntian datang di belakangnya dan berkata, kamu harus memahami ketidakberdayaan ayahmu, Hai Yun Sui. Tersenyum dingin, seringan makhluk abadi, melangkah melihat, di bunga berwarna-warni, dia menuju kamar kerjanya. Xiao Chen memandang orang-orang di sekitarnya dengan tenang, dia sangat diam dan tidak ingin memasuki High Mansion sama sekali. Namun, seorang lelaki tua berusia 70-an atau 80-an mengikutinya langkah demi langkah keluarga, dan dia sangat mengunci dirinya. Dia harus datang ke pernikahan konyol ini. Para tamu di Daosi semua melihat semua ini dengan senyuman penuh arti. Mereka tahu bahwa kesenangan baru saja dimulai, dan mereka ingin melihat bagaimana keluarga Hai akan melanjutkannya. Xiao Chen sangat tenang. Dia tahu bahwa keluarga Hai bukanlah orang yang baik, dan kekuatan besar di kota tidak baik sama sekali. Dia belum mengambil tindakan terhadapnya sekarang karena ini belum waktunya, dan apa Hai yang dilakukan keluarga bahkan lebih luar biasa. Dia tidak percaya ini akan menjadi pernikahan yang sederhana. Mungkin saat pernikahan sedang berlangsung, budak harimau akan masuk, membunuhnya dengan pedang, dan mengakhiri pernikahan. Memikirkan hal ini, Xiao Chen tiba-tiba merasa dingin di hatinya. Apakah keluarga Hai juga memikirkan hal ini? Tentu saja, jika mereka ingin melakukan sesuatu yang baik, mereka pasti sudah meninggalkan kota untuk menghubungi Hunu. Xiao Chen sepertinya sudah mengetahui semua masalahnya saat ini. Keluarga Hai melakukan ini dengan sangat baik, menyelamatkan muka keluarga sepenuhnya dan menyelesaikan krisis ini dengan terampil. Ya, jika dia, Xiao Chen, meninggal di pesta pernikahan, orang hanya akan tahu bahwa pembunuhnya adalah Hunu dan yang lainnya. Namun, keluarga Hai tidak menolak pernikahan itu seperti orang sombong, dan kemungkinan besar mereka akan mendapatkan reputasi yang baik karenanya. Satu-satunya yang patut disalahkan adalah Xiao Chen sendiri berumur pendek dan tidak mendapat restu untuk menikahi Hai Yun Sui. Sungguh rencana yang buruk, keluarga Hai sangat penuh perhitungan. Xiao Chen menghela nafas diam-diam. Apalagi yang dia takuti sekarang. Bahkan jika dia mati, dia harus membuat keluarga Hai sengsara. Tepat ketika dia hendak mengambil tindakan, lelaki tua di belakangnya dengan lembut menepuk bahunya dan berkata dengan lembut, simpan kekuatan. Tunggu saja dan lari. Keluarga kami tidak akan melakukan kesalahan apapun. Hidup atau mati tergantung pada nasibmu. Xiao Chen menatapnya dengan dingin dan terdiam lagi, ingin membuat keluarga Hai sengsara. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Sekalipun orang tua itu berbohong dan ingin menstabilkannya, dia masih memiliki banyak peluang di masa depan. Di aula yang indah, gong dan gelas dipertukarkan, makanan lezat dari pegunungan dan laut, dan anggur berusia seabad terus disajikan. Suasananya hangat, dan suasana kegembiraan yang luar biasa dilebih-lebihkan seolah-olah tidak ada kepalsuan sama sekali. Para tamu dan tuan rumah bersenang-senang, dan dari waktu ke waktu seseorang bercanda dengan kepala keluarga Hai, mengatakan bahwa jika dia merekrut paman yang baik, mungkin dalam beberapa dekade orang pertama di hutan belantara selatan akan berakhir di keluarga Hai. Semua orang bersulang untuk Hai Fanyun satu demi satu, mengucapkan kata-kata ucapan selamat dari waktu ke waktu. Hai Fanyun tersenyum dan ingin menghancurkan gelas anggur di tangannya dan menghancurkannya ke wajah bajingan tua ini. Tentu saja, ada banyak orang di sekitar Xiao Chen. Banyak orang yang berdenting dengan dia. Antusiasme dari kata-kata mereka membuatnya merasakan apa artinya menjadi benar-benar tidak tahu malu dan munafik. Namun, dia harus tersenyum dan bertingkah seperti seorang aktor. Hati Xiao Chen tertekan dan rasa sakitnya tak terkatakan. Dia hampir tidak pernah menangis sejak dia masih kecil,
tapi sekarang dia tiba-tiba merasakan perasaan sedih, sedikit sengsara, karena pria bermartabat seperti itu terpaksa berada dalam keadaan seperti itu. Layaknya seorang aktor, ia tampak bahagia dan sedih, berdiri di atas panggung dan tampil sendirian. Secara rutin, ia memberikan kesan tegas dan tegas kepada orang-orang, serta kejam dalam menghadapi musuh, namun siapa sangka di balik penampilannya yang dingin, ia juga memiliki kesedihan seperti orang biasa. Ini pernikahan yang sangat ironis. Semua orang menunggu untuk menonton pertunjukannya, tapi mereka harus melakukan yang terbaik untuk bertindak. Namun, baru pada malam hari orang-orang dari keluarga Hai yang meninggalkan kota belum kembali, apalagi para budak harimau dan pelayan harimau yang muncul untuk membunuh Xiao Chen. Wajah Hai Fanyun menjadi semakin muram. Akankah pernikahan dilanjutkan? Jika terus berlanjut, kebohongan itu akan menjadi kenyataan. Bukankah ini sama saja dengan menembak Kak I sendiri? Intuisinya memberitahunya bahwa sesuatu mungkin telah terjadi. Mencari peluang, dia segera meninggalkan aula, memberikan beberapa instruksi rahasia, dan mengirim ahli keluar kota untuk segera menyelidikinya. Langit penuh bintang, dan lentera kristal menerangi aula megah. Semua orang mengganti kacamata, dan suasananya sangat hidup. Saya tidak tahu siapa yang berseru, sudah waktunya memasuki kamar pengantin. Kita tidak bisa menunda malam musim semi termahal di dunia. Ya, malam musim semi bernilai 1000 keping emas. Calon pengantin masuk ke kamar pengantin. Banyak orang yang datang silih berganti. Dia membuat keributan dan ingin membuat keributan di ruang pernikahan. Orang-orang di keluarga besar telah memperhatikan bahwa keluarga Hai sengaja menunda pernikahannya. Dalam hal ini, bagaimana keluarga Hai bisa mendapatkan keinginannya? Mereka mendorong pasangan tersebut ketika diperlukan, dan mulai berteriak agar pasangan tersebut memasuki kamar pengantin. Orang-orang dari keluarga Hai akhirnya berubah warna dan terjebak dalam kepompong. Ternyata menjadi seperti ini. Mengapa Tuan yang meninggalkan kota belum kembali? Ini adalah momen yang sangat menakutkan. Tidak ada cara untuk menundanya lebih lama lagi. Setelah pasangan tersebut memberikan penghormatan kepada langit dan bumi, mereka tetap tidak diperbolehkan memasuki kamar pengantin, yang sungguh tidak masuk akal. Pada akhirnya, Hai Fanyun mengertakkan gigi, melambaikan lengan bajunya dan pergi, membiarkan adiknya mengambil alih. Ada tumpukan rubah tua di sini, semuanya adalah sosok yang tidak murni, bahkan bulu mata mereka kosong. Mereka semua mengatakan sesuatu dengan benar, dan orang-orang muda dan setengah baya mengikutinya pasangan memasuki rumah. Kita akan mengadakan upacara pernikahan. Suasananya cukup meriah, dan semua orang bersemangat. Xiao Chen menyaksikan semua ini dengan tenang, bertindak sangat diam. Pada saat ini, sosok tinggi yang membawa pedang besi berjalan ke arahnya dan tanpa basa-basi mendorong beberapa anak muda yang membuat keributan di sekitar Xiao Chen. Aku menawarimu minuman, semoga kamu tidak mati, kata pedang iblis Dugu dan meminum semuanya dalam satu tegukan. Dia melihat Xiao Chen meminumnya juga, lalu dia pergi. Xiao Chen terdiam. Ini mungkin satu-satunya minuman tulus di pernikahan ini. Tidak ada yang ingin memprovokasi pedang iblis Dugu. Meskipun keluarga Dugu rendah hati, mereka hampir merupakan keluarga terbaik di hutan belantara selatan. Meskipun Long Teng telah membuat kekacauan di kota Tiandi selama 30 tahun, dia tetap tidak menimbulkan masalah bagi ayah Dugu Jianmo. Jika keluarga Dugu benar-benar tersinggung, sesuai dengan karakter keluarga ini, mungkin puluhan orang yang membawa pedang besi besar akan menyerbu ke dalam hutan belantara selatan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jadi bagaimana jika ada barang antik tua dari klan naga yang bertanggung jawab? Beginilah perilaku keluarga ini.
Nenek moyang generasi pertama keluarga Dugu pasti mampu mengalahkan orang terkuat di kedalaman hutan belantara selatan. Di tengah dorong dan dorong semua orang, Xiao Chen didorong menuju halaman belakang untuk memasuki kamar pengantin. Keharuman bunga dan tata ruang seperti taman membuat halaman belakang menjadi hangat dan indah. Melewati danau yang jernih, melintasi jembatan lengkung batu kecil yang terbuat dari marmer putih, dan berjalan melewati koridor mawar dengan keharuman bunga, Xiao Chen mendatanginya, yang indah di depan gedung bordir. Haha, tiba-tiba dia tertawa, dengan sedikit kesedihan, tapi lebih pada sikap dingin dan tekad. Nah, jika kamu ingin bermain, aku akan bermain denganmu. Jika kamu masuk ke kamar pengantin, maka masuklah ke kamar pengantin.